Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. 3 klub sudah mengantre, menginginkan tanda tangan Joaquin Correa. Internacional, Estudiantes, dan Sevilla bersaing untuk merekrut penyerang Inter Milan, Joaquin Correa, yang akan habis kontraknya pada musim panas ini. Menurut laporan dari Tuttosport, Correa saat ini masih memiliki kontrak dengan Inter hingga akhir Juni tahun 2024. Pemain asal Argentina itu awalnya diperkirakan akan meninggalkan Nerazzurri pada musim panas lalu, setelah menjalani masa peminjaman yang kurang sukses di Marseille. Namun, ia akhirnya tetap bertahan di klub. Musim ini, Correa lebih sering menjadi pemain cadangan di bawah asuhan Simone Inzaghi. Meskipun ia masih mendapat beberapa kesempatan bermain, termasuk beberapa kali menjadi starter di Serie A, bahkan, ia dikabarkan menjadi kandidat utama untuk tampil sejak awal saat Inter menghadapi Udinese akhir pekan ini. Setelah musim ini berakhir, perjalanan Correa bersama Inter dipastikan akan selesai. Kini, muncul pertanyaan mengenai destinasi berikutnya bagi pemain berusia 30 tahun tersebut. Jika ada yang bersedia menyanggupi permintaan 30 juta euro, Inter siap lepas Christian Aslani. Masa depan Christian Aslani di Inter masih belum jelas menjelang bursa transfer musim panas ini. Nerazzurri mematok harga sekitar 30 juta euro jika ada klub yang ingin membelinya. Menurut laporan dari FC Internews, Aslani sendiri tidak ingin meninggalkan Inter, tetapi jika ada tawaran yang tepat, situasinya bisa berubah. Aslani bergabung dengan Inter pada musim panas 2022 dari Empoli. Awalnya, ia direkrut sebagai pelapis untuk Marcelo Brozovic, tetapi setelah kepergian Brozovic, posisi gelandang bertahan utama diambil alih oleh Hakan Calhanoglu. Hal ini membuat Aslani kesulitan mendapatkan menit bermain secara reguler. Ia bukan pilihan utama dalam skuad Inter, dan Calhanoglu menjadi pemain yang sulit untuk tergeser. Namun, dalam beberapa kesempatan, Aslani mulai menunjukkan potensinya dan perlahan mendapatkan kepercayaan dari Simone Inzaghi. Francesco Acerbi akan tinggalkan Inter, jika klub datangkan bek baru. Francesco Acerbi kemungkinan besar akan meninggalkan Inter pada musim panas ini, jika Nerazzurri berhasil merekrut bek pengganti yang lebih muda. Menurut laporan dari Quotidiano Sportivo, kedatangan pemain bertahan baru dipastikan akan memicu kepergian Acerbi. Saat ini, Acerbi memasuki musim ketiganya bersama Inter setelah didatangkan dari Lazio pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2022. Awalnya, kedatangannya tidak mendapat banyak perhatian, tetapi seiring waktu, ia justru menjadi sosok penting di lini pertahanan Inter. Pemain berusia 37 tahun itu masih menjadi bagian utama dalam skema permainan Simone Inzaghi. Ia tampil di final Liga Champions musim lalu, dan berperan besar dalam keberhasilan Inter meraih gelar Serie A. Namun, faktor usia membuat manajemen klub mulai mempertimbangkan masa depan Acerbi. Sumber ini melaporkan bahwa Inter kemungkinan besar akan melepas ex-bek Lazio dan Sassuolo itu pada akhir musim ini jika mereka berhasil mendatangkan pemain yang lebih muda dengan karakteristik serupa. Lautaro Martinez, saya yakin Inter akan meraih kesuksesan besar di Piala Dunia antar klub. Kapten Inter, Lautaro Martinez, optimistis bahwa format baru Piala Dunia antar klub FIFA, yang diperluas akan menjadi sukses besar. Dalam wawancara dengan DAZN, Lautaro mengungkapkan antusiasmenya terhadap turnamen tersebut dan percaya bahwa kompetisi ini akan membawa pengalaman unik bagi semua tim yang berpartisipasi. Inter akan menjadi salah satu dari 2 tim Italia yang lolos ke turnamen ini, bersama Juventus. Namun, format edisi kali ini sangat berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Pertama, turnamen ini akan digelar pada musim panas, sehingga berlangsung setelah berakhirnya musim kompetisi klub di Eropa, bukan di tengah musim seperti sebelumnya. Selain itu, jumlah peserta juga jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya, yang biasanya hanya diikuti oleh pemenang dari masing-masing konfederasi.
Inter masih terus berupaya mendatangkan Jonathan David. Inter belum sepenuhnya keluar dari persaingan untuk merekrut Jonathan David, meskipun sang striker Lille juga menjadi target Newcastle United, Aston Villa, dan Tottenham Hotspur. Menurut laporan dari FC Inter News, Nerazzurri masih memantau situasi dan siap bergerak jika tuntutan gaji pemain timnas Kanada itu menurun. Pemain berusia 25 tahun itu sudah memastikan akan meninggalkan Lille secara gratis pada akhir musim ini, setelah kontraknya habis. Inter, yang memiliki kebiasaan mendatangkan pemain bintang dengan status free transfer, telah mengamati David selama lebih dari 1 tahun, bahkan, agen sang pemain sudah mengunjungi Giuseppe Meazza, untuk membahas kemungkinan transfernya. Namun, belakangan ini minat Inter dikabarkan sedikit meredup karena beberapa alasan. Pertama, karena David ingin menjadi starter utama, sementara Inter sudah memiliki Lautaro Martinez dan Marcus Thuram di lini depan. Kedua, tuntutan gaji yang tinggi, yakni 6-7 juta euro per musim, serta bonus tanda tangan sebesar 10 juta euro. Secara personal, Nico Paz sangat terbuka gabung Inter, tetapi Real Madrid dan Como menghalangi. Inter masih terus berupaya merekrut Nico Paz dari Real Madrid, namun mereka menghadapi hadangan hebat dari Como dan Real Madrid, di mana kedua klub telah mencapai kesepakatan untuk tetap menjaga pemain tersebut dalam kekuasaan mereka. Menurut laporan Corriere dello Sport, satu-satunya keunggulan nyata Inter dalam negosiasi ini adalah hubungan dekat Javier Zanetti dengan Nico Paz dan keluarganya. Wakil Presiden Nerazzurri tersebut telah bertemu dengan keluarga sang pemain, untuk meyakinkannya agar bergabung ke Giuseppe Meazza pada musim panas mendatang. Namun, transfer ini tidak mudah bagi Inter. Real Madrid memiliki klausul buyback yang memungkinkan mereka dapat menarik pulang Nico Paz setiap musim panas, selama 3 tahun ke depan dengan biaya yang bervariasi. Inter dan Udinese sama-sama timpang, jelang laga akhir pekan ini. Simone Inzaghi harus menghadapi Udinese tanpa 3 pemain kunci, yakni Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, dan Piotr Zielinski. Namun, ada peluang bagi Nikola Zalewski untuk mendapatkan penampilan keempatnya di Serie A bersama Nerazzurri. Serie A kembali bergulir akhir pekan ini setelah jeda internasional 2 pekan. Inter masih memimpin klasemen dengan keunggulan 3 poin atas Napoli, dan kemenangan melawan Udinese akan sangat penting untuk menjaga jarak dengan para pesaingnya. Namun, jeda internasional membawa kabar buruk bagi Inzaghi. Lautaro Martinez dan Dumfries harus mundur dari tim nasional masing-masing sebelum pertandingan pertama mereka. Sementara itu, Zielinski masih belum pulih dari cedera betisnya. Lautaro kemungkinan baru akan kembali bermain saat melawan AC Milan di semifinal Coppa Italia pada Rabu mendatang, atau saat menghadapi Parma di Serie A pekan depan. Nicolo Barella tolak tawaran gaji 35 juta euro per musim dari Al Hilal. Klub raksasa Arab Saudi, Al Hilal, dilaporkan siap mengajukan tawaran sebesar 35 juta euro per tahun untuk menggoda Nicolo Barella agar meninggalkan Inter. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari rencana besar mereka untuk memperkuat skuad menjelang Piala Dunia antar klub FIFA. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Al Hilal telah lama mengincar Barella dan sempat mencoba mendatangkannya pada Januari lalu, dengan tawaran 18 juta euro per tahun. Kini, mereka dikabarkan siap melipat gandakan angka tersebut demi membujuk sang gelandang Italia untuk pindah ke Timur Tengah. Meskipun tawaran ini sangat menggiurkan, Barella diyakini tetap berkomitmen penuh kepada Inter. Gelandang 27 tahun itu baru saja menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2029, yang menegaskan loyalitasnya kepada klub, dan ambisinya untuk terus bersaing di level tertinggi. Selain itu, faktor keluarga dan kenyamanan hidup di Milan juga menjadi alasan kuat bagi Barella untuk tetap bertahan di Giuseppe Meazza.